sendiri, Anisalina Fatila, dan dua rekan saya yaitu Nurisa Fitrianti dan Eni Martina. Pada video kali ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai program pengajaran pengembangan bina diri bagi anak tunadaksa. Pada materi yang pertama akan disampaikan oleh Nurisa Fitrianti dan dilanjutkan oleh Eni Martina, dan terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Kelas saya Nurisa Fitrianti dengan NIM 19003021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian program pengajaran pengembangan bina diri bagi anak tunadaksa. Program pengajaran bina diri bagi anak tunadaksa merupakan sebuah rancangan atau persiapan yang dibuat oleh guru tentang pembelajaran bina diri bagi anak tunadaksa itu sendiri. Kemudian, perencanaan atau program pengajaran mempunyai 4 komponen utama, yaitu komponen tujuan, metode, strategi, dan penilaian atau evaluasi. Setiap komponen tersebut dapat dikembangkan menjadi subkomponen, sehingga jumlah komponen yang terdapat dalam sebuah perencanaan pengajaran seringkali bervariasi. Sebelum penyusunan program pengajaran bina diri bagi anak tunadaksa, perlu diadakan asesmen tentang kemampuan gerak dan kemampuan dalam melakukan kegiatan hidup sehari-hari pada masing-masing siswa untuk menemukan kemampuan gerak siswa pada saat ini. Berdasarkan kemampuan yang telah dimiliki pada saat ini, dikembangkanlah kemampuan gerak untuk melaksanakan kegiatan hidup sehari-harinya. Kegiatan hidup sehari-hari di sini dilakukan dengan berbagai cara atau latihan-latihan. Idealnya, program pengajaran ini disusun secara individual, karena kemampuan siswa sangat bervariasi, kecuali pada beberapa siswa yang kemampuannya hampir sama, dapat dibuatkan program pengajaran secara kelompok atau klasikal. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang penyusunan program pengajaran pengembangan bina diri anak tunadaksa. Dari hasil asesmen ditemukan kemampuan berbagai gerak anak tunadaksa yang nyata-nyata dimiliki pada saat ini. Berdasarkan kemampuan tersebut, maka disusunlah program pengembangan geraknya yang dapat dirancang secara individual maupun secara klasikal. Dalam menyusun program individual berdasarkan pada kemampuan gerak masing-masing anak, sedangkan untuk menyusun program klasikal perlu ditentukan terlebih dahulu kriteria kelompok yang kecacatannya ringan, sedang, dan berat, yaitu menurut Dwidati dan Sutisna tahun 2010. Yang pertama yaitu anak tunadaksa yang kecacatannya ringan adalah mereka yang mampu ambulasi jalan tanpa bantuan. Yang kedua, mampu melakukan kegiatan hidup sehari-hari tanpa bantuan atau hanya dengan diawasi. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan bahasa lisan. Selanjutnya, yang kedua, anak tunadaksa yang kecacatannya adalah sedang adalah mereka yang ada hambatan dalam mobilisasi, dan memelihara diri sendiri sehingga perlu bantuan minimal. Yang kedua, mulai ada hambatan komunikasi. Selanjutnya, yang ketiga, anak tunadaksa yang kecacatannya berat adalah mereka yang tidak mampu mobilisasi, tidak mampu melakukan kegiatan hidup sehari-hari, perlu bantuan sepenuhnya. Yang ketiga, ada hambatan komunikasi, anak tidak mampu menyampaikan kehendaknya atau tidak mampu menerima perintah. Dalam mobile camp Akbulut 2007, Irestorza, Begin, Fabri 2008, Morrison Ross Camp 2004, Par, dan Conversor 2007, terdapat beberapa langkah dalam penyusunan sebuah bahan ajar, yaitu yang pertama, menentukan tujuan dan daftar topik. Yang kedua, menganalisis karakteristik pelajar. Yang ketiga, menetapkan tujuan pembelajaran khusus yang ingin dicapai. Yang keempat, menentukan isi materi yang dapat mendukung tiap tujuan. Yang kelima, pengembangan pra-penilaian atau penilaian awal untuk menentukan latar belakang pelajar. Yang keenam, memilih aktivitas pembelajaran dan sumber pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketujuh, mengkoordinasi dukungan pelayanan atau sarana penunjang, dan selanjutnya mengevaluasi pembelajaran siswa. Baiklah, saya Anis
Selina Fatila dengan NIM 19003120. Di sini saya ingin melanjutkan materi tentang pelaksanaan program pengajaran pengembangan bina diri bagi anak tunadaksa. Proses pelaksanaan program pengajaran bina diri memiliki 3 tahap. Tahap pertama yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan program bina diri bagi peserta didik tunadaksa dilakukan dengan cara tim guru pembimbing khusus atau GPK menentukan dan menyusun program pengajaran bina diri berdasarkan kebutuhan dan kemampuan peserta didik tunadaksa yang diperoleh dari hasil identifikasi dan asesmen yang telah dilakukan, potensi guru pembimbing khusus dan juga potensi sekolah. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan, yang mana tahap pelaksanaan pengajaran bina diri dapat dibagi menjadi 2 pertemuan. Pertemuan pertama yaitu dilaksanakan pembelajaran penyampaian materi, sedangkan pertemuan kedua yaitu praktek materi pengajaran bina diri. Dan tahap terakhir yaitu tahap evaluasi. Evaluasi pelaksanaan program pengajaran bina diri terdiri dari evaluasi program dan evaluasi hasil belajar. Proses evaluasi program bina diri dilakukan melalui monitoring dan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam sebuah rapat dengan GPK dan koordinator sekolah. Diketahui oleh wali murid setiap 1 semester sekali dan 1 tahun sekali. Menurut Wiyoko, menjelaskan evaluasi program pendidikan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi tentang pelaksanaan program yang telah dilaksanakan untuk dapat dijadikan dasar pembuatan keputusan, menyusun kebijakan, maupun menyusun program selanjutnya. Sedangkan evaluasi hasil belajar siswa dilakukan oleh guru pembimbing khusus melalui pengamatan dan tes lisan selama proses pembelajaran bina diri berlangsung. Evaluasi tersebut dilakukan agar mengetahui perkembangan setiap peserta didik tunadaksa dalam pelaksanaan bina diri, sehingga mengetahui kemampuan anak. Itulah materi tentang pelaksanaan program pengajaran pengembangan bina diri bagi anak tunadaksa. Sekian materi dari kelompok 7. Jika ada kesalahan dari penyampaian materi dan pembuatan video, saya perwakilan dari kelompok 7 memohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.